Perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Artinya meskipun para sosiolog banyak memberikan klasifikasi terhadap masyarakat statis dan dinamis, namun yang dimaksud masyarakat statis adalah masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat. Artinya di dalam masyarakat statis tersebut tetap mengalami perubahan. Adapun masyarakat dinamis adalah masyarakat yang cepat sekali mengalami perubahan. Dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, lab komputer sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, munculnya metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Yang keempat, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka atau langsung. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Yang kelima, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dulu ketika orang melakukan sebuah penelitian, maka untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah diperlukan harus dianalisis dan dihitung secara manual. Pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, e-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan hanya dengan seorang diri. Yang kedua, seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi, game online. Yang ketiga, peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang akhirnya dapat membuat seseorang kecanduan, terutama menyangkut pornografi. Yang keempat, pelajar atau mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi ketika siswa atau mahasiswa tidak memiliki sikap skeptik secara kritis terhadap suatu hal yang baru. Yang kelima, tindakan kriminal atau cybercrime. Di dalam dunia pendidikan, hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan, atau dokumen mengenai ujian akhir atau negara dengan media internet. Yang keenam, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar atau siswa atau mahasiswa maupun pengajar, guru atau dosen. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning. Keterampilan yang harus dimiliki siswa terbagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan hidup dan berkarir, fleksibilitas dan adaptabilitas. Di sini siswa harus mampu mengadaptasi perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam kelompok, memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri. Artinya siswa harus mampu mengelola tujuan dan waktu, bekerja secara independen, dan menjadi siswa yang dapat mengatur diri sendiri. Interaksi sosial dan antar budaya. Siswa mampu berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan kelompok yang beragam. Produktivitas dan akuntabilitas. Siswa mampu mengelola proyek dan menghasilkan produk. Yang kedua, keterampilan belajar dan berinovasi.
berpikir kritis dan mengatasi masalah. Siswa mampu menggunakan berbagai alasan atau reason seperti induktif atau deduktif untuk berbagai situasi, menggunakan cara berpikir sistem, membuat keputusan dan mengatasi masalah. Komunikasi dan kolaborasi. Siswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok lainnya. Kreativitas dan inovasi. Siswa mampu berpikir kreatif, bekerja secara kreatif dan menciptakan inovasi baru. Yang ketiga, keterampilan teknologi dan media informasi. Literasi informasi. Di sini siswa mampu mengakses informasi secara efektif atau sumber informasi dan efisien, mengevaluasi informasi yang akan digunakan secara kritis dan kompeten, menggunakan dan mengelola informasi secara akurat dan efektif untuk mengatasi masalah. Literasi media. Di sini siswa mampu memilih dan mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Literasi ICT. Siswa mampu menganalisis media informasi dan menciptakan media yang sesuai untuk melakukan komunikasi. Fungsi dan peran sekolah. Yang pertama, fungsi sosialisasi. Pendidikan diharapkan mampu berperan sebagai proses sosialisasi dalam masyarakat, bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini, guru-guru di sekolah dipandang sebagai model dan dianggap dapat mengemban amanat orang tua atau keluarga dan masyarakat, agar anak-anak memahami dan kemudian menerapkan nilai-nilai budaya masyarakat. Karena setiap pendidikan yang terjadi dalam suatu masyarakat tentu harus tergantung pada budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, fungsi kontrol sosial. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan proses sosialisasi serta kontrol sosial diharapkan bisa mendidik peserta didiknya lebih berkualitas dan peserta didiknya bisa mengambil nilai-nilai sosial dan melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Sekolah di samping mempunyai tugas untuk mempersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah, seperti bahasa daerah, kesenian daerah, dan lainnya. Yang keempat, fungsi seleksi. Latihan dan pengembangan tenaga kerja dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu. Untuk seleksi masuk perguruan tinggi diharuskan untuk mengikuti seleksi dengan berbagai cara seperti tes potensi akademik supaya mendapatkan pekerja atau mahasiswa yang cakap dan terampil sesuai kriterianya. Yang kelima, fungsi perubahan sosial. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang analisis kritis, berperan untuk menanamkan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia yang kritis, tidak mudah menyerah pada situasi yang ada, tanggap terhadap perubahan dan bisa menjadi agen perubahan itu sendiri. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai partner masyarakat dan sebagai penghasil tenaga kerja.